Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Uliasari, NPM 1911060052. Saya dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang evolusi sejarah kehidupan. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui asal mula kehidupan, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu evolusi. Nah, evolusi atau juga sering disebut evolusi organik atau evolusi biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Ciri-ciri yang terwariskan ini mencakup yaitu anatomi, biokimia, ataupun perilaku yang berjalan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Evolusi hanya terjadi apabila ada variasi sifat yang diwariskan dalam populasi. Nah, sumber utama variasi ini adalah mutasi, rekombinasi genetik, dan aliran gen. Evolusi telah membentuk keanekaragaman makhluk hidup dari nenek moyang yang sama atau sebagaimana dinyatakan oleh Charles Darwin, yaitu bentuk-bentuk yang sangat cantik dan menarik dan yang tak ada akhirnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke asal mula kehidupan. Proses kimia dengan tingkat energi sangat besar diduga telah menghasilkan suatu molekul yang dapat mereplikasi diri sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan setengah miliar tahun kemudian muncul sel hidup pertama kali. Konsensus ilmiah saat ini adalah bahwa biokimia kompleks yang menyusun kehidupan berasal dari reaksi kimia yang sederhana. Awal kehidupan mungkin melibatkan molekul yang dapat mereplikasi diri seperti RNA dan perakitan sel-sel sederhana lainnya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu keturunan yang sama. Semua organisme di bumi berasal dari moyang yang sama atau kolam gen yang sama. Nah, spesies sekarang satu tahap dalam proses evolusi dengan keanekaragaman mereka adalah hasil dari serangkaian peristiwa spesiasi dari kepunahan yang sangat panjang. Nah, kesimpulan tentang hal ini pertama kali diperoleh dari 4 kenyataan sederhana mengenai organisme, yaitu untuk yang pertama, yaitu mereka memiliki distribusi geografi yang tak dapat diterangkan dengan adaptasi lokal. Nah, untuk yang kedua, keanekaragaman kehidupan bukanlah sekumpulan organisme yang sepenuhnya unik, namun merupakan organisme-organisme yang saling berbagi kemiripan morfologis. Untuk yang ketiga, yaitu sifat-sifat vestigial yang tak jelas tujuannya menunjukkan keserupaan dengan sifat-sifat moyang. Dan yang terakhir, bahwa organisme dapat dikelompokkan menggunakan kemiripan-kemiripan ini menjadi suatu hierarki kelompok persekutuan atau mirip dengan pohon keluarga. Namun, riset modern menunjukkan bahwa karena adanya transfer gen horizontal atau pohon kehidupan, nah ini mungkin lebih kompleks daripada cabang pohon sebab beberapa gen telah menyebar secara independen antar spesies yang berkerabat jauh. Nah, spesies lampau juga meninggalkan rekam jejak tentang sejarah evolusinya. Fosil bersama dengan anatomi komparatif dari organisme yang ada saat ini menyusun rekam morfologis atau anatomis tentang hal ini. Nah, dengan membandingkan anatomi dengan spesies yang ada saat ini dengan spesies yang sudah punah, nah dapat melacak garis keturunan spesiesnya. Nah, akan tetapi pendekatan ini paling cocok digunakan untuk organisme yang memiliki bagian tubuh yang keras, seperti cangkang, tulang, atau gigi. Selain itu, prokariot seperti bakteri dan archaea hanya berbagi sedikit kesamaan morfologi. Fosilnya tidak bisa memberikan informasi akan moyangnya. Nah, untuk yang keempat, lebih baru lagi, bukti akan keturunan yang sama ini datang dari penelitian tentang kemiripan biokimia antar organisme.
Sebagai contoh, semua sel hidup menggunakan satu set basa nukleotida dan asam-asam amino. Semua sel asam amino yang sama. Nah, kemajuan genetika molekular dapat mengurai rekam evolusi yang tertinggal dalam genom-genom organisme. Penentuan waktu kapan spesies tersebut memisah melalui jam molekuler yang dihasilkan oleh mutasi. Nah, contohnya untuk perbandingan urutan DNA telah mengungkap bahwa manusia dan simpanse berbagi 98% genom dengan menganalisis titik-titik perbedaan di antara keduanya. Kita bisa mendapat sedikit gambaran kapan moyang bersama dari spesies-spesies ini hidup. Keren sekali kan? Nah, teman-teman, pembahasannya mulai agak sulit ya kan? Nah, untuk selanjutnya yaitu evolusi kehidupan. Nah, prokariot menghuni bumi sudah sejak 3-4 miliar tahun yang lalu. Wow. Tak ada perubahan yang jelas dalam morfologi dan organisasi sel yang terjadi pada organisme ini selama beberapa miliar tahun sesudahnya. Nah, sel eukariot pertama muncul sekitar 1,6 sampai 2,5-7 miliar tahun yang lalu. Perubahan besar selanjutnya dalam struktur sel muncul saat bakteri ditelan oleh sel-sel eukariot. Nah, dalam suatu asosiasi kerjasama yang disebut endosimbiosis. Nah, bakteri yang ditelan dan sel inang kemudian mengalami koovulasi. Nah, di mana bakteri berevolusi menjadi mitokondria dan hidrogenosom. Nah, penelan organisme mirip cyanobacteria menjadi lain menyebabkan pembentukan kloroplas pada algae dan tanaman. Keren bukan? Sejarah kehidupan ketika itu adalah sejarah eukariot uniseluler, prokariot, dan archaea tersebut hingga sekitar 610 juta tahun yang lalu. Ketika organisme multisel mulai muncul di lautan pada periode Ediacaran. Nah, evolusi multiseluler terjadi dalam banyak kejadian independen pada beragam organisme seperti sponge, algae coklat, cyanobacteria, jamur lendir, dan mycobakteri. Tak lama setelah itu munculnya organisme multisel pertama kali, keanekaragaman biologi dalam jumlah yang begitu luar biasa muncul selama rentang waktu sekitar 10 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat itu kejadian yang disebut yaitu ledakan Kambrian. Nah, di sini mayoritas tipe hewan modern muncul dalam rekam fosil. Demikian juga keturunan yang khas yang akhirnya punah.